Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang. Senang kalau kembali pada hari Minggu, hari Sabat ini kita boleh bersama-sama ada di hadirat Tuhan untuk kita memuji menyembah Tuhan, bersekutu dan berbakti kepada Tuhan. Khususnya saudara, karena hari ini merupakan hari Sabat, ini adalah hari istimewa bagi kita. Mengapa saya katakan hari istimewa? Karena hari Sabat adalah hari di mana merupakan hari peristirahatan, tetapi sekaligus saudara merupakan hari di mana Tuhan itu mau memberikan berkat secara khusus buat kita. Karena itu dalam firman katakan bahwa Tuhan sesudah dia menciptakan hari ke-6 sesudah dia menciptakan, pada hari ke-7 Tuhan menguduskan hari itu dan memberkati. Menjadi hari yang Hari yang penuh dengan berkat. Karena itu saudara, penting kita datang beribadah kepada Tuhan dalam hal ini di tengah wabah pandemi COVID-19 secara streaming online adalah untuk kita benar-benar boleh menerima akan berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kemuliaan, hormat hanya bagimu ya Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah yang menjadi pusat ibadah kami pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Walaupun ibadah kami hanya melalui streaming, tetapi tidak akan mengurangi kehadiran-Mu Tuhan. Amen. Di tengah-tengah persekutuan kami. Sebab itu Tuhan, kami telah siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berbicara bagi kami, sehingga dalamnya kami akan memperoleh kekuatan baru. Sebab itu Tuhan, pakai dan urapi hamba-Mu ini untuk menjadi berkat-Mu, sehingga nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Biarlah kuasa-Mu Tuhan, roh-Mu Tuhan hadir dan membaharui kami di dalam kehidupan kami. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau sambut dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Amen. Baik saudara sekalian dalam Tuhan, saya akan mendasari akan firman Tuhan pada saat ini di dalam 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Begini bunyi firman Tuhan. 1 Korintus 4 ayat yang ke-20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. Coba tenang dulu yang ada di sini. Akan mengganggu sekali siaran ini ya. Hargai hadirat Tuhan. Sekali lagi, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara Tuhan, saudara-saudara yang ada di Banten sana, ya, dan yang ada di sini, bahkan dimanapun mereka berada yang sedang menyaksikan akan tayangan ini. Saudara, firman Tuhan dikatakan kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Haleluya. Kita sangat memerlukan kuasa. Tanpa kuasa, kita tidak dapat menaklukkan segala pergumulan kita. Sebab itu Tuhan Yesus katakan, dia katakan dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan kepadamu. Amen. Kita memerlukan kuasa, dan kuasa itu kita dapat memperoleh ketika kita mencari akan kerajaan Allah itu. Apalagi sekarang ini kita sedang mengalami suatu kesulitan. Dunia sedang mengalami kesulitan. Dunia sedang melewati satu lorong yang gelap melalui pandemi COVID-19 ini. Tetapi saudara-saudara dalam Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, kalau kita memiliki kuasa, maka saudara, kita tidak perlu takut. Amin. Apapun itu. Sebab firman Tuhan katakan, siapakah yang dapat mengalahkan dunia ini? Kalau bukan dia yang lahir dari Allah. Saudara,
ketika kita percaya kepada Allah, di dalam 1 Yohanes 5 ayat yang pertama di sana dikatakan begini saudara. 1 Yohanes 5 ayat yang pertama dikatakan, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, sebab itu kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Kita adalah orang-orang yang sudah lahir dari Tuhan. Maka dikatakan kita diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini. Banyak orang bingung saudara sekarang ini. Orang bingung dengan situasi kondisi yang semakin hari semakin tidak menentu ini. Tetapi saudara, kalau kita percaya kepada Yesus, kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita sudah lahir dari Yesus. Artinya kita sudah menjadi anak Yesus atau anak Allah. Amin, saudara dalam Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, kalau kita telah percaya kepada Yesus dan kita sudah lahir dari Yesus, berarti gen dari Bapa kita ada dalam kehidupan kita. Kita menjadi anak Allah. Kita diberi kuasa untuk dapat menaklukkan, bahkan dikatakan dunia ini. Sebab itu saya akan baca selanjutnya dikatakan, inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ayat yang keempat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Haleluya. Orang yang dapat mengalahkan dunia adalah orang yang memiliki kuasa. Dan orang yang memiliki kuasa itu adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sebab itu orang yang percaya kepada Yesus itu adalah orang yang telah dilahirkan dari Yesus. Dan orang-orang yang demikian inilah orang-orang yang mengalahkan dunia. COVID itu cuma bagian terkecil dari dunia. Amin. Persoalan saudara cuma bagian terkecil dari dunia. Tidak dihitung. Tapi orang yang mencari kerajaan Allah, orang yang mencari Tuhan, mereka inilah yang diberi kuasa. Sehingga dikatakan semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Haleluya. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia ini? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Saudara dalam Tuhan, kita harus memiliki kerajaan Allah itu. Dan ketika kita memiliki kerajaan Allah itu, kita diberi kuasa oleh Tuhan. Saudara mungkin pernah ingat tentang cerita seorang guru besar yang namanya Nikodemus. Dia datang kepada Yesus dan dia bertanya kepada Yesus. Sebaiknya kita baca saja di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ya. Ayat yang pertama dan seterusnya dikatakan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah.
Haleluya. Seorang yang sangat terpandang. Seorang guru agama yang begitu terkenal. Dia datang kepada Yesus dan dia ingin bertanya kepada Yesus. Karena dia melihat bagaimana kuasa Yesus yang begitu ajaib. Kuasa yang begitu luar biasa. Yang dapat membangkitkan orang mati. Yang dapat mencelekkan mata orang buta. Orang lumpuh berjalan. Orang berdosa diampuni dosanya. Oleh karena Yesus Kristus. Dia datang dan dia bertanya. Haleluya, dia bertanya. Dia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda. Artinya orang yang dapat mengadakan tanda-tanda kuasa. Ya, dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Dia melihat bagaimana begitu dahsyatnya Yesus mengadakan mujizat-mujizat. Dan Yesus katakan kepada dia, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jika orang tidak dilahirkan kembali. Nah, kelahiran kembali itu adalah percaya kepada Yesus. Amin. Sebab itu 1 Yohanes 5 tadi dikatakan, orang yang percaya adalah orang yang lahir dari Allah. Haleluya. Saudara-saudara dalam Tuhan, kita memerlukan tanda-tanda mujizat. Kita memerlukan kuasa terjadi dalam hidup ini. Dan kuasa itu akan dinyatakan kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab itu Yesus katakan kepada Nikodemus, kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nikodemus berbeda persepsi. Dia pikir dia akan lahir kembali, masuk ke dalam rahim ibunya. Padahal yang dimaksudkan oleh Yesus adalah ketika engkau percaya kepadaku, engkau akan melihat kerajaan Allah itu. Ketika engkau percaya kepada Yesus, engkau akan melihat kuasa mujizat itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Haleluya. Karena hanya Yesuslah yang berkuasa di langit, di bumi, dan di sorga. Yesus mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa, baik di langit, di bumi, dan di sorga. Nah, sebab itu saudara, kita harus cari kerajaan Allah itu. Dengan kata lain, kita harus cari Yesus dalam kebenarannya. Haleluya. Sehingga kita akan melihat bagaimana kuasa Yesus dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Kerajaan Allah bukan soal makanan atau minuman. Kerajaan Allah bukan soal hebatnya kita memiliki fasilitas. Kerajaan Allah bukan hebatnya kita mempunyai duit atau kekayaan. Tetapi kerajaan Allah itu adalah kuasa yang diberikan kepada saudara dan saya yang percaya akan Yesus Kristus. Amin. Sebab itu saudara dalam Tuhan, di dalam Alkitab di sana dicatat bahwa semua orang yang datang kepada Yesus, semua orang yang datang menghampirinya, semua mendapatkan pertolongan dari Yesus. Haleluya. Saudara ingat bagaimana seorang perempuan 12 tahun pendarahan. Dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan mereka mengalami kesembuhan. Perempuan ini mengalami kesembuhan. Pada waktu itu berhentilah pendarahannya. Mengapa? Karena dia datang menghampiri Yesus. Amin. Kita harus menghampiri Yesus supaya kerajaan Allah itu datang kepada kita. Bukan saja kerajaan Allah, tetapi dia raja atas kerajaan Allah itu. Yesus itu adalah raja atas kerajaan Allah itu.
Saudara, sehingga perempuan ini, ya kalau saudara baca dalam Matius pasal yang ke-9, di sana didapatkan bagaimana seorang yang mengalami 12 tahun pendarahan ketika dia menghampiri Yesus. Ada juga cerita tentang bagaimana kepala rumah ibadat yang datang menghampiri Yesus sambil menyembah, dan dia berkata, Tuhan, tolonglah, mari datanglah, anakku perempuan sudah mati, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka anakku akan hidup. Nah, saudara dalam Tuhan, di hari-hari ini kita harus tertuju kepada Yesus. Sebab kepada Yesuslah adalah sumber kuasa itu. Haleluya. Kalau bukan Tuhan, tidak akan mungkin terjadi orang buta melihat. Kalau bukan kuasa Yesus, tidak akan mungkin terjadi, saudara, dipulihkan. Semua sumbernya daripada Yesus. Sebab itu kita harus tertuju kepada Yesus. Sebab Yesuslah sumber kehidupan itu. Saudara-saudara dalam Tuhan, di dalam Matius pasal yang ke-15, ya. Matius pasal yang ke-15. Ya. Saya membaca firman Tuhan ini karena saya lihat di dalam grup ini banyak perempuan. Ya. Matius 15, ada seorang perempuan Kanaan yang percaya. Saya akan bacakan buat kita ayat 21. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkan kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing makan rema-rema yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Nah, saudara dalam Tuhan, seorang wanita yang datang kepada Yesus, seorang wanita yang datang kepada Raja atas kerajaan Allah itu. Amin. Haleluya. Tetapi saudara, ketika dia menghampiri raja itu, ada beberapa tantangan yang harus dia lalui. Sehingga dia harus berjuang. Dia diusir. Dia dikatakan anjing. Dia dikatakan engkau di luar dari orang-orang Israel. Tetapi dia tidak menyerah. Dia terus datang untuk mencari kerajaan Allah itu. Dia terus mencari raja atas kerajaan Allah itu. Sehingga apa yang dikatakan oleh Yesus, "Hai ibu, besar iman." Saudara-saudara dalam Tuhan, kuasa itu akan datang dalam kehidupan kita kalau kita terus-menerus mencari raja di atas segala raja, yaitu Yesus. Amin. 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 Kita harus datang terus-menerus cari sampai kita mendapatkan kerajaan Allah itu. Dalam Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lainnya itu akan ditambahkan. Tetapi banyak orang hanya terfokus kepada apa yang ditambahkan itu. Dia tidak terfokus kepada raja di atas segala raja, raja kerajaan Allah itu. Saudara-saudara dalam Tuhan, segala sesuatu yang kita harapkan, mari kita arahkan diri kita kepada Tuhan Yesus. Amin.
pada waktu kita terus mengarahkan hidup kita, pengharapan kita, semuanya hanya kepada Yesus, pada waktu itulah kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Yesus katakan, sedangkan kamu yang jahat tahu memberi yang baik, apalagi Bapamu di sorga. Amin. Kita punya Bapa. Dia katakan, aku akan memberikan Roh Kudus kepada mereka. Roh Kudus itu dikatakan apabila dia turun ke atasmu dalam Kisah 1:8. Kamu akan menerima kuasa. Amin. Kita akan menerima kuasa untuk mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Haleluya. Kita diberi kuasa, saudara. Karena tanpa kuasa dari Tuhan Yesus, kita tidak akan sanggup. Bahkan diri kita sendiri pun kita tidak sanggup kalahkan. Tapi kalau kita terus datang kepada Tuhan, kita dapat mengalahkan segala kuasa yang mengikat kita. Amin. Kadangkala kita terlalu berperang dengan kuasa-kuasa yang ada di luar sana. Tetapi kita lupa ada kuasa yang sedang menguasai diri kita, yaitu kuasa kedagingan kita. Saudara, kita dapat melayani Tuhan. Kita dapat berdoa, kita dapat menjadi pemuji. Tetapi terkadang kita belum terlepas dari ikatan kuasa kedagingan kita. Tuhan mau kita harus melepaskan dari Yerusalem, dari kita sendiri, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara dalam Tuhan. Sebab itu mari kita hadapi kehidupan kita ini dengan kuasa, dengan kerajaan Allah itu. Sehingga kita mampu mengalahkan segala kuasa. Dikatakan di dalam 1 Yohanes 5 tadi, mengalahkan dunia ini. Dunia ini saudara bisa kalahkan. Bukan dengan senjata nuklir, bukan dengan bambu runcing, bukan dengan senjata, tetapi engkau dapat mengalahkannya ketika engkau menyerahkan imanmu hanya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Saudara-saudara dalam Tuhan, banyak kuasa yang telah menjerat orang-orang di hari-hari ini. Lewat COVID orang sudah pada ketakutan. Roh ketakutan sudah mengikat kehidupannya. Tetapi ketika kita ada di dalam kerajaan Allah itu, ketika kita ada bersama-sama dengan Yesus, bukankah Yesus yang menguasai, bukan yang berkuasa atas langit dan bumi ini? Kalau saudara kita baca dalam firman Tuhan, semua Tuhan yang melakukannya. Haleluya. Saudara, kita bukan saja percaya kepada Yesus, tetapi kita harus lebih mengasihi Yesus. Banyak orang hanya percaya kepada Yesus, tetapi tidak mengasihi Yesus. Tetapi orang yang mengasihi Yesus, mereka inilah yang tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Amin. Haleluya. Kita bukan cuma terima kuasa, tetapi kita hidup bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Raja itu bukan saja menyertai kita dalam perjalanan kita, tetapi dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Sebab itu dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-24, di sana dikatakan, barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Nah, saudara-saudara dalam Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, apa firman Tuhan yang harus dilakukan itu, saudara? Yesus katakan, hukum yang pertama adalah kita harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita melakukan hal ini, dan hukum yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri.
Kalau ini yang kita lakukan, saudara, Dia tinggal dalam kita dan kita dalam Dia, sehingga tidak ada rasa takut pun. Haleluya. Kita diberi kuasa. Apa yang kita katakan, itu yang Tuhan katakan. Apa yang kita perkatakan dari Tuhan, itulah yang akan terjadi. Amin. Haleluya. Kita diberi kuasa perkataan oleh Tuhan. Saya ingat Yeskel 37. Ketika Tuhan bertanya kepada Yeskel, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan? Kata Yeskel, ya Tuhan, Engkau sajalah yang tahu. Kata Tuhan, bernubuatlah kepada tulang-tulang ini. Haleluya. Waktu dia diperintahkan oleh Tuhan untuk memperkatakan firman Tuhan, karena roh Tuhan telah turun atasnya. Maka apa yang diperkatakan oleh Yeskel, semua menjadi hidup. Amin. Ketika roh Tuhan turun atas kita, kita diberi kuasa perkataan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah kita mau mengasihi Yesus? Haleluya. Orang yang mengasihi Yesus, dia pasti dikasihi Tuhan. Dan kita akan melihat bagaimana kuasa mujizat itu terjadi. Haleluya. Corona dia dapat membedakan. Mencari Dia, dan kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, kita sungguh-sungguh mengasihi Dia, maka Dia akan tinggal dalam hidup kita. Dan kita ada dalam Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara dalam Tuhan, kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan dorongan bagi kita untuk kita tuju kepada Yesus Kristus. Kita harus lebih meningkatkan kasih kita kepadanya. Bukan saja kita meminta-minta kepada Tuhan, tetapi kita harus mengasihi Dia lewat hidup kita, lewat pujian kita, lewat penyembahan kita, lewat perbuatan dan tingkah laku kita untuk mengasihi Yesus. Dan Dia akan memberikan pertolongan bagi saudara dan saya. Dia memberi kuasa kepada saudara dan saya untuk menghadapi kehidupan ini. Saudara-saudara dalam Tuhan, sebab itu pada siang hari ini, mari kita arahkan hati kita kepada Yesus. Mari kita lebih ngasih, sebab itu yang Dia minta bagi kita. Itulah adalah bagian kita mendapatkan kerajaan Allah itu, yaitu kita harus mengasihi Yesus lebih dalam lagi, sehingga kita ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada